Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dea Aulia Nureni dengan nomor NIM 11920800011. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari presentasi jawaban UAS Kimia Unsur Transisi pada nomor 3. Nah, untuk soalnya itu sudah ada gambarnya ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaannya yang A, jelaskan fungsi senyawa di atas dalam aplikasi senyawa kompleks di bidang kesehatan. Nah, kita bisa melihat terlebih dahulu, ini merupakan rumus molekulnya C10H16 N2O8 dengan nama senyawanya etilen diamina tetraasetat atau bisa disingkat dengan EDTA. Nah, EDTA ini merupakan bahan yang mengikat ion logam tertentu seperti kalsium, magnesium, timbal, dan besi yang digunakan dalam pengobatan untuk mencegah sampel darah pembekuan dan untuk menghilangkan kalsium dan timbal dari tubuh. Nah, untuk fungsinya sendiri, yang pertama itu ada mengikat atau melarutkan Ca yang diekskresikan melalui urin. Nah, ini merupakan terapi dari kelasi yang digunakan untuk mengobati penyempitan pembuluh darah. Selanjutnya, digunakan sebagai antikoagulan karena mengikat kation dalam tubuh. Selanjutnya ada pengawet pada obat tetes mata sebagai antioksidan yang memperbaiki sirkulasi darah, lalu untuk mengevaluasi fungsi ginjal, dan yang terakhir sebagai penghilang kotoran anorganik pada gigi. Sebenarnya masih banyak lagi fungsi dari EDTA ini. Soal yang kedua, yang B, sebutkan salah satu contoh senyawa kompleks dan jelaskan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya mengambil salah satu contohnya yaitu tawas atau alum. Nah, tawas atau alum ini adalah bongkahan kristal yang terbuat dari garam mineral bernama kalium alum. Bahan ini mudah larut dalam air dan aman bila terkena kulit. Tawas atau KaISO4 12H2O ini terjadi karena reaksi aluminium sulfat dengan kalium sulfat dengan aluminium sulfat pada jumlah mol yang sama yang akan menghasilkan garam rangkap atau tawas K2SO4, AlSO4, 324H2O atau KaISO4 12H2O. Nah, senyawa tawas ini sering dijumpai ya teman-teman di pasaran dan banyak sekali manfaatnya. Nah, salah satunya dari proses penjernihan air dan industri pencelupan warna. Selain itu, aluminium sulfat ini sering digunakan atau dipakai dalam bahan-bahan pemadam kebakaran tipe busa bersamaan dengan soda NaHCO3. Nah, untuk tawas sendiri, contoh tawas sendiri gitu ya sebagai pembersih air sumur. Tawas digunakan sebagai pembersih air yang keruh sangatlah efektif ya teman-teman, karena tawas ini atau biasa disebut aluminium sulfat bersifat larut dalam air dan mampu digunakan sebagai koagulan yang menggumpalkan larutan sehingga terpisah dari larutan atau zat pembersihnya. Selanjutnya, koagulan sendiri berperan untuk mengikat tumbukan partikel dengan cara menetralkan muatannya. Nah, tawas ini selain mudah dan pasaran, tawas ini harganya relatif murah dan mudah dijangkau. Namun pada penggunaannya harus diperhatikan baik dari segi dosis ataupun jumlah yang digunakan, karena pada penggunaan tawas ini jika terlalu sedikit air yang akan dijernihkan itu sukar untuk bersih atau tidak akan susah untuk bersih. Nah, untuk jika terlalu banyak akan menimbulkan kerusakan atau bahaya pada tubuh manusia ketika digunakan. Nah, selain itu
selain bahaya bagi manusia, jika terlalu banyak pun akan menambah kekeruhan. Mungkin itu saja, sekian dari presentasi UAS Kimia Unsur Transisi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.